Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim STAR Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang beranggotakan saya sendiri, Ari Widya Kavitasari, Melani Awalia, dan Faisa Yuli Asih dengan dosen pembimbing kami, Bapak Bima Sinintia Pratama, SCMSC PhD AKCE. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan KBMK dari kelompok kami yang berjudul Audit Investigatif Dugaan Fraud pada Perusahaan Perbankan. Kejahatan fraud telah terjadi dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi dan penggelapan dana yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk kepentingannya sendiri yang mampu merugikan perusahaan dan pemerintah. Pengendalian internal berfungsi untuk mencegah adanya duplikasi dan pemborosan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. Dengan adanya peran audit pada perusahaan dapat membantu pemerintah atau perusahaan untuk meminimalisir kecurangan tersebut. Sistem pengendalian internal yang lemah dapat mengidentifikasi tidak efisiensinya operasi perusahaan dan akan menjadi peluang terjadinya fraud. Pada kasus kali ini, perusahaan keuangan perbankan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan utama yaitu menghimpun, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Saya sebagai auditor internal pada perusahaan ini melakukan pemeriksaan audit keuangan pada sebuah cabang perusahaan perbankan ini, yaitu khususnya pada divisi IT yang melakukan pembelian hard drive untuk meningkatkan penyimpanan data nasabah. Namun, dalam transaksi tersebut, angkanya cukup material, namun masih dalam rentang yang wajar. Namun, dalam transaksi tersebut pula terdapat beberapa kejanggalan, yaitu di mana perusahaan divisi IT melakukan pembelian pada perusahaan multinasional yang beralamatkan di luar Jakarta. Sedangkan, melihat dari rekam jejaknya, perusahaan multinasional tersebut hanya berada di Jakarta dan tidak memiliki retailer lain di luar ibu kota Jakarta. Hal ini dari kejanggalan tersebut, kami sebagai audit internal melakukan pengujian ulang atau melakukan pemeriksaan atas transaksi tersebut. Langkah pembuktian adanya kecurangan fraud yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi kasus mulai dari penyimpanan data, keamanan data, sistem kinerja, backup data, kepatuhan serta biaya dan ketersediaan barang, serta pengumpulan bukti yang dimulai dari surat pembelian, surat penawaran, surat pemesanan, bukti transaksi, konfirmasi pesanan, faktur pembelian, hingga laporan akhir penerimaan aset tersebut apakah sudah dikirimkan dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian melakukan analisis dokumen dan melakukan verifikasi fisik apakah benar-benar perusahaan IT melakukan pembelian hard drive tersebut hingga pada kondisi teknologinya yaitu seperti kapasitas, kecepatan, waktu akses, kecepatan transfer data, hingga memori yang terdapat di dalam hard drive tersebut. Melakukan analisis vendor seperti melakukan konfirmasi alamat, legalitas, rekam jejak, apakah memang vendor yang terdapat dalam transaksi tersebut memang benar-benar ada ataukah memang hanya sebagai perusahaan fiktif. Kemudian pemeriksaan keamanan dan melakukan wawancara kepada divisi IT, keuangan, dan divisi lainnya yang berkaitan dengan pembelian hard drive tersebut hingga pada akhirnya akan melakukan audit investigatif dan rekomendasi atas pembelian aset hard drive tersebut apakah perlu diambil suatu keputusan manajemen. Temuan dan hipotesis. Dalam pengembangan informasi terkait audit investigatif, terdapat kasus pembelian aset oleh divisi IT pada cabang tersebut. Kita menemukan bahwa terdapat ketidakpatuhan atas pedoman perusahaan. Dalam kasus pembelian hard drive dengan nominal yang material, perlu adanya kehati-hatian dalam transaksi yang dilakukan. Dari pihak perusahaan harus memastikan apakah perusahaan vendor yang bersangkutan legal dan terjamin keamanannya. Bukan hanya semata mematuhi pedoman, namun pembelian aset di perusahaan bukan multinasional kemungkinan akan berpengaruh terhadap legalitas, keamanan, dan keorisinalan aset tersebut, sehingga dapat ditarik sebuah hipotesis terdapat kedugaan pembelian aset dari vendor tidak sah yang melibatkan praktik korupsi dan kolusi. Kemudian melakukan audit internal, melakukan program audit
Antara lain, melakukan pemeriksaan ulang terhadap kebijakan pengadaan aset, mengevaluasi proses pembelian vendor, dan apakah ada persetujuan dari perusahaan, melakukan verifikasi keabsahan dan kredibilitas vendor, melakukan pemeriksaan dokumen transaksi terkait, dan melakukan wawancara kepada divisi yang bersangkutan seperti divisi IT, keuangan, dan dari pihak vendor, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, serta melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran. Kesimpulannya adalah kejahatan fraud menjadi ancaman serius yang dapat merugikan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Maraknya kasus korupsi dan penggelapan menunjukkan bahwa tidak ada entitas yang kebal terhadap resiko kecurangan. Audit internal, khususnya dalam sektor perbankan, memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan tersebut. Studi kasus menunjukkan kejanggalan pembelian aset hard drive di divisi itu memerlukan investigasi lebih lanjut, seperti alamat vendor yang tidak sesuai. Perusahaan perlu melakukan sistem audit investigatif untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih efektif dengan keterlibatan audit internal yang kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa langkah preventif koreksi telah diambil. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap fraud harus menjadi prioritas bagi semua entitas agar menciptakan lingkungan yang terpercaya, transparan, dan bebas dari ancaman kecurangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.